apa kabar saudara? Apa kabar? Semoga harapan dengan keadaan yang baik pada saat ini dan senang sekali ada Daniel Kerupan yang akan menemani Anda di acara Lumbung Jogja. Ini adalah program spesial yang dipersembahkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada sebuah obrolan menarik, tema yang akan kita perbincangkan pada saat ini dan tentunya kita berada di Duta Garden Hotel Butik dan Villa ya di kawasan Mergangsan Kota Yogyakarta, dan tadi kita sudah dengarkan bersama-sama lagu-lagu dari Tio Satrio and Band ya. Sekali lagi ada di program Lumbung Jogja yang dipersembahkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja kita sapa 3 narasumber yang nanti akan banyak berbincang, akan banyak sharing kepada kita semuanya mengenai topik mekanisme pada sektor tanaman pangan ya. Langsung saja kita sapa. Yang pertama adalah Pak Sinar Biyat Nujanat selaku anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Pak Sinar? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya. Baik, kemudian yang kedua adalah Pak Sugeng Purwanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Pak Sugeng? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah sehat ya. Dan ini adalah Pak Radi. Apa kabar Pak Radi selaku dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, pada saat ini kita akan berbincang mengenai sebuah tema yang ini juga sangat penting sekali bagi kita semuanya, mengenai tentang mekanisme pada sektor tanaman pangan ya. Sejauh ini mungkin saya ingin bertanya dulu pertama kali kepada Pak Sugeng. Pak Sugeng, siap. Sejauh ini ketika kita berbicara soal tanaman pangan, sejauh mana sebenarnya kesiapan dari Yogyakarta atau bahkan juga para pelaku terhadap kesiapan pangan ini sendiri? Mekanismenya seperti apa, Pak? Terima kasih Pak Mas Daniel ya dan Bapak narasumber. Jadi yang pertama pada dasarnya pangan ini kan satu kebutuhan masyarakat yang memang tidak boleh tidak ada. Ya. Artinya apapun situasi kondisinya, ini pangan harus selalu tersedia. Syukur dalam situasi tersedia dalam keadaan yang cukup. Ya, jadi di pangan sendiri kan ada yang istilah yang namanya ketahanan pangan. Ada kemudian juga kemandirian pangan, kemudian ada kedaulatan pangan. Nah, harapan kita memang kalau bisa pangan ini berdaulat kan gitu. Cuman persyaratannya kan nggak gampang Mas Daniel. Kalau sudah ada berdaulat pangan, artinya kita harus bisa menyediakan pangan untuk masyarakat sendiri. Kalau kita bicara DIY berarti kita harus bisa menyediakan pangan untuk masyarakat DIY sendiri tanpa harus memasukkan dari luar. Itu berdaulat. Tapi kalau masih ada memasukkan dari luar berarti ya kita masih pada taraf mandiri atau bahkan baru tahan kan itu. Tapi pastinya pangan ini harus selalu siap sedia untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Apalagi pada situasi pandemi COVID-19 ini memang pangan menjadi sangat penting dan pastinya syukur alhamdulillah ini dari semua sektor ini sektor pertanian khususnya ini memang satu-satunya sektor pada situasi seperti ini yang masih tumbuh positif. Oke, baik. Jadi seperti itu. Apakah ada semacam mekanisasi atau perlu nggak sih Pak sebenarnya mekanisasi terhadap bisa dikatakan sistem atau ketahanan pangan pada saat ini? Betul. Begini Mas Daniel, jadi mekanisasi untuk saat ini memang sangat diperlukan. Yang pertama kita sama-sama tahu ya bahwa petani kita itu dari hari ke hari ini kan semakin berkurang. Iya. Yang tersisa ini tinggal yang sepuh-sepuh itu bisa kami katakan 91%. Iya, baik. Itu berusia di atas 40 tahun. Tapi pastinya dari yang di atas 40 tahun itu justru yang mendekati 50 sampai 60 ini yang paling banyak. Tadi saya sampaikan 91% justru pada rentang usia itu. Nah, sementara tuntutan dari kebutuhan pangan masyarakat kan dari hari ke hari bukannya semakin menurun. Iya kan, jumlah penduduk juga semakin banyak. DIY menjadi kota wisata budaya terkemuka se-Asia Tenggara. Artinya kota pendidikan juga. Artinya banyak orang luar yang kemudian tinggal di DIY. Ini kan juga harus kita jawab. Nah, kalau kita hanya mengandalkan tenaga manusia yang dalam tanda kutip tadi sudah banyak yang sepuh dan lain-lain, artinya memang sudah saatnya kita bicara untuk pengembangan kegiatan pertanian dari hulu sampai hilir ya, dari
produksi di lapangan sampai di pengolahan, ini memang sudah saatnya untuk kita mengedepankan penggunaan alat mesin pertanian atau yang sering disebut Alsintan. Oke, Ya. baik. Tapi kalau boleh tahu, tadi kan Bapak mengatakan bahwa mau tidak mau memang kita harus menggunakan Ya, gitu ya, betul. teknologi dan Teknologi. seperti itu. Ya. Kesiapan dari para petani yang masih ada, kemudian dari pemerintah Ya. terhadap alat pertanian ini sendiri seperti apa Pak, Nah, teknologinya? Ini yang perlu kami sampaikan ini. Mhm. Nanti mungkin ditambah narasumber yang Siap. lain ya. Pastinya yang pertama, pemerintah dalam tanda kutip siap. Mhm. Tapi kita juga harus paham, fiscal capacity pemerintah kan juga ada keterbatasan. Ya. Nggak mungkin pemerintah itu memfasilitasi semua, nggak mungkin. Aha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ya, petani kita yang sepuh-sepuh tentunya juga diajak untuk inovasi menggunakan teknologi Betul Pak. alat mesin pertanian. Ini juga nggak mudah. Mhm. Biasanya pakai tradisional, tiba-tiba dia harus pakai hand traktor, traktor Butuh waktu multiguna, pembelajaran juga panen ya. harus dengan harvester. Baik. Ini kan harus ada kesiapan khusus. Jadi ini memang kendala-kendala yang kemudian kita hadapi. Belum lagi kalau kita lihat ya, kepemilikan lahan di Indonesia umumnya, khususnya di Jogja, ini kan sempit. Mhm. Rata-rata Jogja itu katakanlah ya antara 1.000 sampai 2.500 lah per Baik. orang. Oke. Nah kalau akan full mekanisasi dengan lahan yang sempit ini juga bukannya gampang. Ya. Jadi- Traktor kan harusnya nggak ada galengan, nggak Betul. seperti itu. Itu beberapa hal yang Oke. catatan kami. Baik. Itu. Ya, baik. Pak, kita kan jeda terlebih dahulu. Siap. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, Ya. terutama kepada Pak Radi dan juga kepada Sinar. Pak Sinar ya. Baik, dan jangan kemana-mana, pastikan masih bersama dengan kami. Lumbung Jogja akan kembali lagi usai jeda.